Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi dan Bu Dewi selaku dosen pendamping mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang asas B, pembayaran pajak dan PPN. Nah, dalam materi ini kita akan membahas yaitu namanya surat keterangan pajak dan pembayaran pajak. Jadi pengertian ini adalah fungsi dari asas B, tempat pembayaran penerimaan pajak, batas waktu pembayaran pajaknya, dan tata cara menunda dan mengatur pembayaran pajaknya. Ya. Nah, pengertian dari fungsi asas B ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran atau pajak yang dilakukan ya dengan menggunakan formulir. Jadi telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara. Di tempat pembayarannya ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Nah, pembayaran ini kalau dulu kita menggunakan namanya asas B, surat keterangan pajak, tapi sekarang kita sudah tidak menggunakan formulir asas B lagi ya. Artinya kita sekarang sudah melaporkannya sudah menggunakan teknologi digital. Jadi asas B ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajaknya apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validasi. Tempat pembayaran atau penyetoran pajaknya itu ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau namanya kantor pos ya, itu sudah ditunjuk ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk kita melaporkan dan membayarkannya. Sekarang untuk penginputannya dalam pembayaran asas B kita sudah menggunakan teknologi ya. Kita sudah menggunakan namanya kode billing ya. Kode billing ini yang digunakan untuk kita namanya membuat pengganti setoran pajak ya. Namanya pengganti asas B. Jadi kita tinggal memasukkan nama wajib pajak, kode wajib pajaknya berapa, nah nanti kita laporkan ya, nanti kita namanya baru kita bayarkan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan di dalam kantor pos. Nah, berdasarkan pasal ayat 4 ayat 2 ini dipotong oleh pemotong pajak pada waktunya 10 bulan setelah masa pajak berakhir. Terus ada PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayarkan sendiri ya, itu adalah 15 bulan setelah pajak berakhirnya kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Terus PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah 10 bulan setelah masa pajak berakhir. Terus adanya PPh pasal 15 ya dibayar sendiri adalah 15 bulan setelah masa pajak berakhir. Terus ada PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah 10 bulan setelah pajak berakhir. Jadi setelah PPh pasal 23 dan 26 yang dipotong oleh pemotong PPh 10 bulannya adalah setelah masa pajak berakhirnya. Terus PPh 25 batas waktunya adalah 15 bulan setelah batas masa pajak berakhir ya. Baik, selanjutnya adalah PPh pasal 22 dan PPN. Itu adalah pada saat penyelesaian dokumen atau pemberitahuan sesuai dengan dokumen yang telah ditentukan ya. Terus PPh pasal 22 atau PPN atau PPNBM atas impor atau yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Bea Cukai
yaitu ada 1 hari kerja atau setelah pemungutan pajaknya. Terus PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara yaitu pada hari yang pertama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, penggunaan SSP atas nama rekanan atau ditandatangani oleh bendahara. Terus ada PPh pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak dan gas pelumas pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhirnya. Jadi pada PPh pasal 22 yang dipungut oleh wajib pajak badan tertentu adalah 10 bulan setelah masa pajak berakhirnya. Nah, PPN atau PPNBM ya itu adalah yang dilaporkan setiap bulannya yang perlu kita ketahui setelah masa pajak berakhirnya itu ya. Terus adanya PPN dan PPNBM yang dipungut oleh bendaharawan atau pemerintahan atau instansi pemerintahan yang ditunjuk adalah 7 bulan atau setelah masa pajak berakhirnya. Terus selanjutnya adalah PPN atau PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN selain bendahara atau pemerintahan atau instansi pemerintahan yang ditunjuk ya. Selanjutnya adalah PPh pasal 25 yaitu pajak dengan kriteria tertentu di pembayaran selain PPh pasal 25 bagi wajib pajak. Itu pada akhir masa pajak terakhirnya. Kalau pembayaran selain PPB itu adalah pada sesuai dengan batas waktunya masing-masing. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengangsur atas ketetapan pajak? Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan yang harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir sertai dengan alasan jumlah pembayaran pajak yang dimohon. Apabila dalam waktu 9 hari tidak dapat dipenuhi, maka oleh wajib pajak pemohon wajib pajak dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak ya, dan membuktikan kebenarannya, keadaannya, kekuasaannya tersebut. Jadi Direktur Jenderal Pajak itu kemudian menerbitkan surat keputusan atas permohonan ya berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak paling lama adalah 7 hari ya dalam permohonannya. Nah, terus selanjutnya adalah surat ketetapan pajak yang perlu kita ketahui. Pengertian surat ketetapan pajak atau surat ketetapan kurang bayar yaitu adalah SKPKB atau surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar ya. Tambahan ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok atau jumlah kredit pajak atau jumlah kekurangan pokok pajak, jadi besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Terus selanjutnya adalah adanya SKPKB. Itu ditetapkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan lain wajib pajak yang terutang tidak atau harus dibayarkan. Terus selanjutnya adalah surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan waktunya sebagaimana tertentu dalam surat teguran tersebut, maka berdasarkan nilai pemeriksaan, keterangan lainnya itu mengenai pajak pertambahan nilai pada penjualan atas barang mewah ternyata tidak harus dikompensasikan seluruhnya, dan lebih pajaknya seharusnya dikenai tarifnya, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Nah, kepada wajib pajak diterbitkan adalah nomor pokok wajib pajak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Nah, apabila wajib pajak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka nanti dia wajib melaporkan SPP-nya 2, ya. Yang pertama pajak penghasilan tahunan dan pajak penghasilan masa, itu ya. Kalau dalam 8 masa itu tidak ada yang harus kita bayarkan, maka kita nol, ya. Tapi apabila ada yang kita bayarkan, maka kita membuat namanya bukti setoran pajaknya itu 2 kali, ya. Nanti masa dalam laporannya dan pembayarannya, terus dalam tahunannya juga nanti dia harus membayar laporan tahunannya, juga membayar pajak tahunannya. Itulah contohnya yang sudah kalau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya. Nah, apabila SK PKB dikeluarkan karena alasan hasil pemeriksaan, ya, kepada wajib pajak diterbitkan NPWP, maka jumlah kekurangan pajaknya terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lambatnya adalah 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian ini, ya. Apabila SK PKB dikeluarkan karena alasan sepengetahuan, tidak disampaikan dalam jangka waktu hasil pemeriksaan mengenai PPN, pajak penjualan atas barang mewah, kewajibannya, maka dia akan dikenakan sanksi administrasi, ya, berupa 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayarkan, ya, dalam 1 tahun pajaknya. 1% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong dan tidak atau kurang dipungut, ya, atau kurang disetor, tidak dipotong dan tidak dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. Nah, 100%-nya dari PPN dan PPNBM yang tidak dan kurang dibayarkan. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari SK PKB yang pertama, koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua, sarana untuk mengenai sanksinya. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Jangka waktu penerbitan SK PKB, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SK PKB dalam jangka waktunya adalah 5 tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Apabila telah lewat SK PKB, dapat diterbitkan ditambahkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajaknya bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan di atas, yang tidak secara pidana. Nah, yang latar belakangi perlunya dukungan pemerintah meningkatkan produk ini adalah menunjukkan instansi pemerintahan transparan, efisien melalui sistem informasi penggandaan pemerintah. Tujuannya memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajibannya. Jadi perpajakan bagi instansi pemerintahan melakukan belanjaan barang jasa pemerintahan baik secara elektronik maupun informasi penggandaan pemerintah. Di mendukung gerakan nasional ada Nantuani dengan memberikan kemudahan perpajakan pembayaran atas belanja barang jasa pemerintahan yang dilakukan dengan kartu kreditnya. Dia ada pemerintahan pusat ya, yang diinstansikan oleh pemerintahan daerah. Ada pokok pengaturan, jadi mengatur pengecualian pemotongan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintahan, terus mengatur melaksanakan pemungutan hak ya, ada kartu kredit pemerintahan ya, yaitu dengan melakukan namanya pemeriksaan syarat tertentu ya. Terus adanya sistematika PMK, yaitu memperkuat dalam penguatan peraturan dunia pajak ya. Itu adalah perubahan atas PMK tentang tata cara pendaftaran, penghapusan pokok wajib pajak, pengukuhan, pengusaha kena pajak, pemotongan ya, dan pelaporan bagi hasil pemerintahan. Terus dengan pokok perubahan ini menambahkan ayat tidak termasuknya atas penyewaan tanah dan bangunan, yaitu bangunan, jasa, pelayanan, penginapan, serta akomodasinya. Mengubah atau menambahkan pengecualian ya. Huruf C pembayarannya dengan mekanisme uang persediaan atau transaksi yang dilakukan pihak lain dalam sistem informasi penggandaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Terus adanya perubahan tarif PPh jasa konstruksi ya. Terus yaitu ada penyediaan jasa memiliki sertifikasi badan, itu tahap lamanya 2%, sekarang 1,75%. Penyediaan jasa tidak memiliki sertifikat badan atau sertifikat kompetensi dalam 4%. Penyediaan jasa sebagaimana itu tarifnya sekarang ada yang baru 2,65%. Penyediaan jasa memiliki sertifikat badan usaha sampai 2,65%. Penyediaan jasa tidak memiliki sertifikat badan usaha sekarang tuh yang baru sampai 4%. Penyediaan jasa memiliki sertifikat badan usaha yang baru ini adalah kompetensi kerjanya sampai 3,5% ya. Terus jasa konsultasi itu sampai 6%. Jadi menambahkan pengecualian pemotongan PPh pasal 15 instansi pemerintahan, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan imbalan jasa dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi penggandaan yang dipungut PPh pasal 22. Terus adanya pokok perubahan, pengubahan penambahan pengecualian pasal 21 ayat 1 oleh instansi pemerintahan. Terus adanya pembayaran dengan mekanisme sehubungan dengan pekerjaan, ada jasanya dalam ininya ya. Terus adanya perubahan mekanisme dalam pembayaran atas barang yang dilakukan dengan kartu kredit, pembayaran dengan dana BOS, BOP, PAUD dan lainnya. Pembayaran rekanan pemerintahan memiliki fotokopi surat ya. Terus ada pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintahan, menyerahkan fotokopi SKB. Terus ada pembayaran mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain. Dalam sistem informasi ini pengandaannya ini dipungut oleh pihak yang bersangkutan ya. Baik, selanjutnya yaitu mengubah menambahkan pengecualian PPh pasal 23 oleh instansi pemerintahan.
Dalam penghasilan ini yang dibayarkan, yang disediakan ya dalam tempo pembayaran kepada rekanan pemerintahan dapat menyerahkan fotokopi SKB atau fotokopi PPA, potongan PPA ya. Ada sewa penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, penggunaan jasa yang dilakukan pihak lain dalam sistem informasi ini. Ya, pihak lain dan pembayaran kepada wajib pajak memiliki penyerahan fotokopi ya. Ada peredaran bruto yang tertentu ya. Terus yang kedua ada nomor pokok ini ya, itu adalah mekanisme uang ya, persediaan barang kena pajak ya, atas instansi pemerintahan ya, baik yang lain. Ada sistem informasi penggandaan ya. Ada studi kasus instansi pemerintahan X yang membeli mesin cetak kepada Tuan Y sebesar 3 juta rupiah. Jadi pesanan printer tersebut melalui mekanisme ya, maka sistem informasi penggandaan pembayarannya oleh pemerintahan X menggunakan uang persediaan sebagaimana pemotongan PPA dan transaksinya itu ada pengecualian dari pemungutan PP pasal 22 ya, dipungut PP pasal 22 oleh marketplace ya. Terus ada studi kasus ini instansi pemerintahan U membeli barang ya dari ruangan dari PTL sebesar 10 juta rupiah, maka transaksi tersebut dilakukan melalui marketplace W ya, bergabung dengan sistem informasi pembayarannya dilakukan oleh instansi undang-undang. Jadi penggunaan bagaimana pemungutan PPN atas transaksi tersebut ya. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-15. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mau Terima kasih Pak Eka. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Apabila tidak ada pertanyaan, maka pertemuan hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Diinfokan untuk UASnya dulu Pak Eka. Oh, baik Bu, untuk UASnya nanti bisa dikerjakan setelah maghrib ini ya, bisa dikerjakan nanti insya Allah nilainya akan keluar pertengahan Juni ya, salah pertengahan Juni atau akhir Juni nilai sudah keluar ya. Untuk absensinya nanti bisa absen untuk pertemuan ke-11 dan pertemuan yang ke-16 ya untuk hari ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Eka. Selamat sore untuk semuanya yang sudah hadir mengikuti perkuliahan di sore hari ini, di malam hari ini.